Di sini saya akan menjelaskan sertifikat kematian. Sertifikat kematian adalah sumber utama data mortalitas. Informasi sertifikat kematian bisa didapatkan melalui praktisi kesehatan atau pada kasus kematian, kecelakaan, atau kekerasan koroner. Penyakit hipertensi adalah pengertian medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Gangguan ini menyebabkan resiko penyakit jantung, stroke, hingga kematian. Diagnosis penyakit hipertensi yang pertama, tekanan darah di bawah 120/80 mmHg. Prahipertensi, tekanan sistolik yang berkisar 120 sampai dengan 139 mmHg. Hipertensi tahap 1, tekanan sistolik yang berkisar 140 sampai 159 mmHg. Sedangkan hipertensi tahap 2 cenderung lebih tinggi atau lebih beresiko, berkisar tekanan sistoliknya 160 mmHg. Tanda dan gejala penyakit hipertensi yang pertama, tanda-tandanya sakit kepala, mimisan, masalah penglihatan, nyeri pada dada, aritmia. Sedangkan gejala pada penyakit hipertensi adalah mual, muntah, merasa kebingungan, merasa cemas, adanya darah dalam urin, tremor otot, serta nyeri pada dada. Penyakit jantung koroner. Penyakit jantung atau dalam istilah medis disebut penyakit jantung koroner adalah kondisi yang terjadi ketika pembuluh darah utama yang menyuplai darah ke jantung atau pembuluh darah koroner mengalami kerusakan, tumpukan kolesterol pada pembuluh darah, serta proses peradangan diduga menjadi penyebab penyakit. Penyakit jantung koroner atau PJK terjadi apabila arteri koroner, arteri yang memasuk darah oksigen ke otot jantung, tersumbat oleh zat lemak yang disebut plak atau ateroma. Plak ini menumpukan secara bertahap di dinding bagian dalam arteri, yang akhirnya membuat arteri menjadi sempit. Proses penyempitan ini disebut dengan aterosklerosis. Aterosklerosis bahkan sudah dapat terjadi pada usia muda dan menjadi bertambah hebat pada saat seorang mencapai usia pertengahan. Jika arteri sudah benar-benar sempit, suplai darah ke otot jantung mulai berkurang. Kondisi ini dapat menyebabkan gejala seperti aninea atau nyeri dada. Jika arteri telah benar-benar sempit dan memblokir suplai darah ke jantung, maka terjadi serangan jantung. Tanda dan gejala. Tanda dan gejala khas PJK adalah rasa mual atau nyeri ulu hati, tertekan di daerah dada, rasa terbakar, keringat dingin, rasa berat di dada, nyeri dada. Diagnosis penyakit jantung koroner. Elektrokardiografi atau EKG. EKG bertujuan untuk merekam aktivitas listrik jantung pasien. Melalui EKG, dokter bisa mengetahui apakah pasien pernah atau sedang mengalami serangan jantung. EKG juga dapat membantu dokter mengetahui detak dan irama jantung pasien tergolong normal atau tidak. Kateterisasi jantung atau angiografi koroner. Kateterisasi jantung dilakukan dengan memasukkan kateter melalui pembuluh darah di lengan atau paha untuk diarahkan ke jantung. Setelah itu dokter akan melakukan prosedur angiografi koroner. Stres test bila gejala yang dialami pasien lebih sering muncul saat sedang beraktivitas, dokter akan menyarankan stres test dilakukan untuk menilai kerja jantung pasien ketika beraktivitas. Dalam stres test, pasien akan diminta berjalan di treadmill atau mengayuh sepeda statis sambil menjalankan pemeriksaan EKG, ekokardio atau CT scan. Di saat yang bersamaan, jika pasien tidak dapat beraktivitas, dokter akan memberikan obat untuk meningkatkan detak jantung. Saya selanjutnya akan menjelaskan tentang gagal jantung. Gagal jantung merupakan suatu kondisi ketika jantung bekerja dengan kurang efisien dari biasanya. Hal ini mengakibatkan jantung tidak dapat memompa cukup oksigen dan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kondisi gagal jantung ditandai oleh gejala batuk yang timbul pada malam hari, ditandai oleh gejala batuk apalagi bila disertai sesak napas. Mengetahui informasi mengenai penyakit gagal jantung sangatlah penting, apalagi jika mengingat penderita pada gagal jantung di Indonesia sangatlah banyak. Menurut penelitian yang mencapai 5% dari jumlah penduduk.
Bahkan angka kematian akibat gagal jantung juga termasuk tinggi. Adapun tanda dan gejala dari gagal jantung, yang pertama merasa mudah lelah. Yang kedua sulit bernapas atau sesak napas, terutama saat beraktivitas fisik dan pada saat beristirahat. Yang ketiga jantung berdebar dengan kencang, pusing dan tubuh terasa lemas, berat badan bertambah dengan cepat, sering batuk, dan merasa kembung. Untuk diagnosis gagal jantung dapat dilakukan dengan anamnesa mengenai gejala seperti sesak napas dan faktor risiko seperti hipertensi dan merokok. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik terutama kardiovaskular untuk menilai adanya tanda kongesti dan hipertensi. Setelah itu, pemeriksa penunjang dilakukan untuk menginformasi adanya kognitis, mengevaluasi etiologi pencetus, mengevaluasi kohibit lain, serta menyingkirkan diagnosis banding dan amnesis. Selanjutnya adalah diagnosa akhir. Diagnosa akhir, pasien laki-laki usia 58 tahun datang ke UGD rumah sakit dengan keluhan kaki dan tangannya bengkak sejak 5 bulan. Keluhan ini menetap dan dirasakan semakin bertambah parah. Para pasien mengatakan pada kelopak matanya juga mengalami pembengkakan, terutama pada pagi hari. Pasien mengatakan bahwa perutnya pernah bengkak dan terasa berisi cairan sekitar 2 bulan yang lalu. Pasien juga merasa frekuensi berkemih menurun dibandingkan sebelumnya. Dari tanda dan gejala yang dibacakan, pasien mengidap gagal jantung. Adapun pemeriksaan penunjang yang akan dilakukan adalah pemeriksaan EKG atau elektrokardiogram, dilakukan rutin untuk mencari etiologi pencetus gagal jantung akut seperti aritmia dan sindrom koroner akut. Yang kedua, pemeriksaan radiologi atau röntgen toraks dilakukan untuk mengkonfirmasi ada atau tidaknya kongesti. Lalu, penulisan pada sertifikat kematian, yang pertama hipertensi dengan kode I10, yang B penyakit jantung dengan kode I25.9, yang C gagal jantung dengan kode I50.0. Pilihan hipertensi sebagai ucot karena kondisi pada bagian ini menyebabkan kondisi C sehingga menyebabkan kematian. Baiklah, kita masuk pada pencarian kode tindakan pada ICD-9, di mana tindakan yang diberikan yaitu elektrokardiogram. Pertama-tama kita buka ICD-9 lalu cari kata elektrokardiogram pada bagian belakang ICD-9. Lihat kata elektrokardiogram, lalu akan mendapatkan kode 89552 dan pastikan pada bagian depan dengan mencari kode dari tindakan tersebut. Lalu akan ditemukan kode tindakan 89552 adalah elektrokardiogram atau EKG. Untuk tindakan yang kedua yaitu CT scan toraks. Pertama, buka buku ICD-9 lalu cari kata Otter X-ray of thorax pada bagian belakang buku ICD-9. Lihat kata Otter X-ray of thorax, lalu akan mendapatkan kodenya yaitu 87.41. Pastikan pada bagian depan dengan mencari kode dari tindakan tersebut. Lalu akan ditemukan kode tindakan 87.41 adalah CT scan toraks. Baiklah, kita masuk pada alur pencarian kode diagnosa ICD-10 dengan diagnosa penyakit gagal jantung. Pertama-tama buka ICD-10 volume 3, carilah kongestif sebagai kata kunci. Lalu akan ditemukan kode I50.0 yaitu chronic heart failure. Dan pastikan pada buku ICD-10 volume 1 dengan mencari kode I50.0. Lalu akan menemukan kodenya sesuai dengan diagnosa yang ada.
Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari kode penyakit hypertension. Pertama itu kita buka ICD volume 1, kita cari kata kuncinya liternya itu hypertension. Setelah kita dapatkan kodenya yaitu I10. Lalu untuk memastikannya kita buka ICD volume 3 dengan kode yang sama I10, berarti dapat dinyatakan kode penyakit dari hypertension adalah I10. Selanjutnya untuk mencari kode diagnosa dari jantung koroner, sama seperti mencari kode hipertensi ya. Pertama itu kita buka buku ICD volume 1, kita cari kata kuncinya atau liternya itu kronik. Setelah kita dapatkan di ICD volume 1 itu adalah chronic ischemic heart disease dengan kodenya yaitu I25.9. Selanjutnya untuk memastikannya kita akan buka buku ICD 10 di volume 3 untuk menyatakan kodenya benar atau tidaknya. Nah, di buku volume 3 ternyata kode dari jantung koroner yaitu I25.9. Jadi dapat dinyatakan kode penyakit dari jantung koroner itu yaitu I25.9.